Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni UI. Kali ini kita akan bahas soal Matematika Dasar SIMAK UI. Yuk kita mulai. Kita bahas soal nomor 1. Sebuah segitiga berada di dalam lingkaran berjari-jari 1. Ketiga garis bagi atau bisektor dari sudut A, B, C diperpanjang hingga memotong lingkaran masing-masing di titik A1, B1, dan C1. Nilai dari A dikalikan A1 itu artinya panjang A ke A1 cos sudut A per 2 ditambah panjang B ke B1 cos sudut B per 2 ditambah panjang C ke C1 dikalikan dengan cos sudut C per 2 dibagi dengan sin A tambah sin B tambah sin C adalah. Nah, di sini tentunya akan berlaku umum ya, mau sudutnya nilainya berapapun kan? Logikanya gitu ya. Jadi mau bentuk segitiganya sembarang sama sisi atau siku-siku yang berada dalam lingkaran, itu tentunya tetap berlaku, nilainya akan sama ya kalau bentuk kayak gini. Jadi biar mudah kita bikin saja, yaitu sama sisi gitu. Ya kan, tentunya ini kita bikin sama sisi seperti inilah. Oke. Jadi kalau di sini kita buat titik A gitu ya. Ini titik B. Ini titik C gitu. Berarti kita anggap sama sisi di sini biar mudah ngitungnya. Jadi ini 60 derajat. 60 derajat. Ini 60 derajat ya, karena sama sisi. Karena berlaku umum mau sudut segitiganya bentuknya apapun. Kita tarik saja bisektornya, jadi misalnya A sini ke sini. Tentunya ini adalah A1 gitu maksudnya. Lalu tarik B ke sini tengah. Maka sini adalah B1. Kemudian bisektor dari titik C juga kita perpanjang. Gitu ya. Ini C1. Nah, karena ini tadi kita bikin segitiga sama sisi, maka sudah pasti perpotongan garis bisektor tadi adalah titik O, adalah pusat lingkaran. Oke. Nah, sehingga bisa kita tuliskan di sini A ke A1 itu akan sama dengan B ke B1 akan sama dengan C ke C1 sama dengan 2 kali jari-jari, yaitu diameternya kan, karena melalui titik pusat lingkaran. Karena di sini jari-jarinya sudah diketahui yaitu 1, berarti ini sama dengan 2 gitu ya. Berarti tinggal kita masukkan ke sini. Berarti nilai dari A ke A1 berarti 2 cos sudut A itu adalah 60 derajat per 2 gitu. Ditambah B ke B1 juga 2 dikali cos 60 per 2 ditambah C1 ke C ke C1 juga 2 cos 60 per 2 per berarti ini sin sudut A sin 60 ditambah sin sudut B sin 60 tambah sin sudut C berarti sin 60 gitu ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Berarti 2 dikali cos 30 derajat gitu ya. Ditambah 2 kali cos 30 derajat ditambah 2 kali cos 30 derajat gitu ya.
per gitu. Ini sin 60 ditambah sin 60 ditambah sin 60 gitu ya. Oke. Ini kan bisa kita sederhanakan karena sama-sama 2 kali cos 30 ditambahin ya, berarti 3 kali 2 cos 30 gitu ya. Per bawahnya juga berarti 3 kali sin 60 gitu. Jadi ini bisa kita coret 3-nya. Oke. Sekarang kita di sini kita hitung saja 2 kali cos 30 adalah setengah akar 3 per sin 60 juga setengah akar 3. Jadi bisa kita coret setengah akar 3-nya. Jadi hasilnya adalah 2. Oke. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita bahas soal nomor 2. Jika kurva Y sama dengan 4M tambah 1X kuadrat dikurang 2 dikalikan M-1X ditambah 6 plus M selalu berada di atas kurva Y sama dengan MX kuadrat ditambah 2M-2X ditambah 2 tambah M. Konstanta M tidak mungkin bernilai berapa? Oke, jadi ini kita pelajari tentang kurva. Ya, tentang kurva. Jadi, kedudukan kurva. Bisa saya tuliskan kalau yang di sini sebagai Y1, ini sebagai Y2. Jadi, kalau ada kalimat selalu berada di atas kurva, berarti bahasanya kan jika kurva Y1 selalu berada di atas kurva Y2, berarti bisa kita tuliskan Y1 lebih besar dari Y2 gitu ya. Oke. Jadi tinggal kita tuliskan saja. Jadi sini pertidaksamaan. Oke. 4M plus 1X kuadrat dikurang 2 dikalikan dengan M-1X tambah 6 tambah M lebih besar dari MX kuadrat ditambah 2M-2X tambah 2 ditambah M. Oke, yang bisa kita coret dulu. Oke. Kita uraikan biar bisa kita jumlahkan ya. Jadi di sini kan 4M plus 1 yang koefisiennya sama, ini kita pindahkan ke kiri ya. Jadi seperti ini, minus MX kuadrat. Gitu ya. Kemudian yang ini kita kalikan dulu. Jadi min 2MX plus 2X gitu ya. Ditambah 6. Pindahkan ke kiri semua ya. Jadi yang ini juga kalikan plus 2MX min 2X. Karena pindah ke kiri. Ya. Pindah kiri ya. Jadi langsung saja min 2MX plus 2X. Min 2 lebih besar dari 0. Jadi semuanya kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti bisa kita tuliskan ini sama-sama koefisiennya X kuadrat. Berarti bisa kita kurangi 4M tambah 1 dikurangi M. Jadinya 3M plus 1 X kuadrat. Oke. Lalu di sini ada 2X. Ini 2X. Ini min 2MX. Ini min 2MX. Jadi kita plus aja 4
minus 4mx gitu ya. Plus 4. Karena 6 dikurang 2, 4. Lebih besar dari 0. Oke. Berarti di sini, karena di sini adalah pertidaksamaan kuadrat dan lebih besar dari 0, berarti kan di sini harus selalu positif ya. Selalu positif. Jadi kalau untuk ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, maka syaratnya agar lebih besar dari 0 adalah A itu harus lebih besar dari 0 dan diskriminannya D-nya kurang dari 0 gitu ya. Jadi yang pertama di sini A 3M plus 1 lebih besar dari 0, 3M lebih besar dari minus 1, berarti M lebih besar dari min 1/3. Oke. Kemudian untuk yang D-nya, yaitu diskriminannya, yaitu B kuadrat min 4 kali AC kurang dari 0. Berarti di sini B-nya adalah 4 min 4M dikuadratkan, dikurang 4 kali A-nya adalah 3M plus 1, dikali C-nya adalah 4. Kurang dari 0. Ini kita uraikan. 16 minus 32M tambah 16M kuadrat min 12. Bukan min 12 ya, karena langsung kalikan 4 belakangnya. Jadi min 48M min 16 kurang dari 0. Oke. Kita lanjutkan di sini. Berarti kita susun ya. 16M kuadrat gitu. Kemudian di sini min 32M sama min 48 berarti berapa? 80M ya, minus 80M. Minus 80M. Di sini min 16 sama plus 16 0 habis gitu ya. Ini lebih kecil dari 0. Kita bagi 16. Kita bagi 16, kita sederhanakan. Jadinya M kuadrat minus 5M kurang dari 0. Kita faktorkan. Ini M keluarkan, berarti M min 5 kurang dari 0. Pembuat nolnya sekarang. Ini M-nya sama dengan 0. Untuk pembuat nolnya di sini, M sama dengan 5. Kita buat garis bilangan. Garis bilangan. Jadi di sini 0, di sini 5. Kita cek tandanya. Jadi kalau untuk misalnya M-nya nih 6 gitu, kita masukkan ke M. Berarti kan positif ya. Berarti ini positif, negatif, positif. Karena kurang dari 0, berarti kita ambil yang negatif. Berarti terletak nilai M-nya yang ini. Jadi M-nya terletak antara 0 dan 5. Gitu ya. Dan ini sudah memenuhi syarat yang pertama tadi, yaitu yang M-nya lebih besar dari min 1/3. Berarti kalimat di sini adalah yang ditanya konstanta M tidak mungkin bernilai berapa gitu ya. Kalau 1 ya termasuk interval dari 0 sampai 5. Antara 0 dan 5 masuk. Ini masuk bisa. Ini mungkin ya. 3 juga mungkin, 4 mungkin. Berarti yang tidak mungkin adalah yang 5. Jadi jawabannya adalah yang E. Demikian pembahasan soal matematika dasar SIMAK UI. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Bimbingan alumni UI, yakin bisa, pasti bisa.